Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang kisi-kisi PTS tema 1 ya. Ini untuk ujian hari Senin besok. Beberapa sekolah itu akan ujian tanggal 19 hari Senin besok. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngejelasin mengenai kisi-kisi dan penjelasannya ya. Jadi udah Kak Sigit kisi-kisinya udah kasih kasih penjelasannya. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk tema 1 kelas 6 PTS-nya itu kisi-kisi pertama tentang nilai-nilai sila ke-1 sampai sila ke-5 dari Pancasila. Kan Pancasila kita ada 5 ya. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, berarti nilai-nilainya atau contoh-contohnya itu berhubungan dengan ketuhanan. Yaitu pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terus mensyukuri semua yang ada di bumi kepada Tuhan ya, mengakui kebebasan dalam memeluk agama, menghormati dan saling menjaga kerukunan. Jadi walaupun misalkan kita orang Islam, terus habis itu teman kita orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, teman Kak Sigit banyak yang orang Kristen juga, ada yang orang Hindu, ada orang Buddha, tapi harus saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Nah, itu adalah pengamalan nilai-nilai sila ke-1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kasih kita ada tipe di sini ya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka harus mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Persamaan hak dan kewajiban, saling tenggang rasa, kemudian saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu kayak misalkan membantu korban bencana alam, kemudian membantu keluarga, atau membantu teman. Terus di sila ketiga ada Persatuan Indonesia ya. Dari namanya Persatuan Indonesia berarti berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu pertama contohnya, contoh nilainya bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa kita terapkan adalah membeli barang-barang produk buatan Indonesia kayak gitu. Terus mengembangkan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara kita ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu berhubungan dengan musyawarah dan mufakat kayak gitu. Jadi kayak misalkan nyari ketua kelas, memilih ketua OSIS, memilih ketua organisasi, itu pakai musyawarah. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan hak-haknya. Misal hak mencoblos DPR, mencoblos presiden, kemudian macam-macam hak-haknya. Mendapat pendidikan, mendapat kesehatan dari negara. Nah, terus nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentang bahasa Indonesia ya, yaitu ide pokok paragraf dan kesimpulan dalam paragraf bahasa Indonesia. Ide pokok itu pada suatu paragraf itu adanya di gagasan utama. Nah, gagasan utama itu bisa ada dua letaknya. Ada letaknya itu di awal paragraf, nah itu disebutnya paragraf deduktif. Kemudian kalau di akhir paragraf dia disebut induktif. Jadi besok kalau ketemu soal mencari ide pokok, maka cek kalimat yang awal sama kalau enggak kalimat yang akhir kayak gitu. Sedangkan kalau kita nyari kesimpulan itu biasanya terletak di bagian akhir paragraf. Jadi kita tinggal ngecek bagian akhirnya. Terus nomor 3, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan, yaitu menggunakan bahasa yang lugas sederhana, efektif atau singkat, jelas dan tepat, pendapat disertai alasan, kesimpulan tidak keluar dari permasalahan, memahami seluruh materi. Pokoknya kalau kesimpulan itu yang cocok dan sesuai dengan teks yang muncul gitu. Jadi kalau ngejawab soal bahasa Indonesia yang ada di tema, kita nggak boleh males baca. Terus nomor 4, perkembangan tumbuhan secara stek, okulasi, dan mengenten. Nah, ini pelajaran IPA. Stek, okulasi, dan mengenten itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya apa? Dibantu oleh manusia. Pertama kita bahas stek dulu. Stek itu sebenarnya gampang. Dia cuma menancapkan bagian batang tanaman yang sudah diruncingkan ke dalam tanah. Jadi misal ini batang singkong, kasih kita tancap ke tanah. Nah itu. Contohnya adalah singkong dan tebu.
Kalau okulasi, proses menempelkan bagian kulit batang tanaman yang bertunas ke tanaman lain, contohnya alpukat, belimbing, dan mangga. Jadi ini batang ya. Terus habis itu tengahnya ini kasih gigit kelupas kulitnya, terus dari batang tanaman lain kasih gigit tempel ke sini, terus kasih gigit ikat. Nah, itu disebut okulasi. Sedangkan kalau mengenten, nah itu proses menyambung, beda sama okulasi. Kalau okulasi itu ditempelin, tapi kalau mengenten itu disambung. Jadi dari satu batang ke batang yang lain disambung. Disambung terus diikat. Nah, contohnya adalah tomat dan durian. Terus IPA yang berikutnya mengenai hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, anjing, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, kita juga harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari hewan vivipar. Pertama, punya telinga. Nah, kita ingat-ingat aja. Manusia itu kan termasuk vivipar ya, karena melahirkan. Jadi kita pikir, oh kita punya telinga, kita berambut, perempuan memiliki rahim. Nah, kalau pada hewan nyebutnya bukan perempuan, tapi betina. Kemudian memiliki plasenta atau tali pusar atau bahasa lainnya adalah ari-ari. Dan menyusui karena punya kelenjar susu. Terus nomor 6, tempat pembuahan pada bunga. Nah, ini pelajaran IPA. Proses pembuahan pada bunga terjadi dengan menggunakan organ kelamin tumbuhan. Nah, kalau organ kelamin tumbuhan itu ada dua, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantannya disebut benang sari. Sari kan kalau manusia kan ini kan kayak nama cewek ya. Tapi kalau pada tumbuhan, sari itu adalah jantan atau laki-laki. Sedangkan kalau kelamin betina itu putik. Kemudian proses penyerbukan itu artinya apa? Terjadinya jika serbuk sari jatuh dan masuk ke dalam putik. Terus nomor 7, tempat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita harus tahu dulu. Tempat perkembangbiakannya itu terjadi pada bunga. Tapi kita harus tahu generatif itu artinya melalui penyerbukan. Sedangkan kalau vegetatif tanpa melalui penyerbukan. Penyerbukan itu kan tadi serbuk sari masuk ke dalam putik. Nah, itu disebut generatif. Sedangkan kalau vegetatif ya kayak tadi sebelumnya. Kayak setek, cangkok, okulasi, mengenten, dan lain-lain. Atau yang alami kayak tunas, geragi, rizoma, dan lain-lain. Nah, ini Kak Sigit ngasih contoh gambar mengenai bagian-bagian bunga. Takutnya besok keluar, jadi kalian bisa ngapalin. Terus nomor 8, negara-negara pendiri ASEAN. Nah, ingat ASEAN itu adalah organisasi di Asia Tenggara ya. Jadi negara-negaranya awalnya nggak kayak sekarang banyaknya, tapi awalnya cuma 5 negara pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tapi pertama kali berdiri itu diadakannya rapatnya di Thailand, yaitu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, Bangkok melalui pendatanganan deklarasi Bangkok ya. Jadi surat setuju bahwa akan mendirikan ASEAN. Oke, sampai sini dulu. Nanti selanjutnya nomor selanjutnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.